Shalom Eja, selamat pagi. Kembali lagi kita di Eja Online Service bersama Kak Petra dan Kak Asa. Hari ini kita akan kembali seru-seruan di ibadah hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu dan buat segala berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh ada hingga saat ini itu semua karena berkat pemurahan-Mu Tuhan. Inilah saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu semua, kami mau datang Tuhan untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati pribadi kami atas pribadi. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Asa, masih ingat gak sih bulan kemarin kita belajar apa aja? Tentang kitab. Wah, iya betul. Ada berapa kitab ya kemarin kita belajar ya Kak Asa? Ada dua Kak Petra. Apa aja tuh Kak Asa? Kitab perjanjian lama sama perjanjian baru. Oh iya, perjanjian lama, perjanjian baru. Terus kita juga belajar tentang doa juga ya. Oh iya, doa. Sama minggu kemarin kita belajar tentang Gereja. oh iya, gereja dan komunitas rohani. Nah, minggu ini kira-kira kita belajar tentang apa ya Kak Asa? Tentang apa ya? Wah, pasti kalian juga penasaran kan? Nah, Penasaran kan? sebelum kita dengar firman, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sesaku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejakku ke Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku.
keren banget tadi aja di rumah memuji Tuhannya ya kak. Keren banget pastinya. Yes. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Asa tuh asalnya dari mana sih kak? Aku tuh dari Riau, Kak Fitra. Wah, jauh banget. Teman-teman Ejin tahu nggak Riau tuh di mana? Riau tuh jauh banget nih di sini. Nah, kalau jauh banget kayak gitu berarti terpisah dari keluarga ya kak ya? Iya dong, Dulu kalau di Riau, kalau di rumah sering makan bareng sama keluarga nggak? sering banget. Berarti kangen dong. Kangen banget. Kak Fitra juga kangen makan bareng keluarga. Nah, ngomong-ngomong, di firman Tuhan minggu ini ada orang yang lagi makan bareng juga Oh iya? sama muridnya. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Itu juga Kak Olena katanya mau pergi nggak Oh pernah. iya, dengar-dengar dia mau pergi juga ya. Paling nanti pasti kalian juga penasaran kan siapa yang kita ceritain. Penasaran banget Nah, pasti. sebelum kita dengerin firman, kita mempujikan satu lagu lagi, kemudian kita akan berdoa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih
Agent yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Ikuti Kak Fitra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang ditabur dalam hati kami dapat bertumbuh dan kami dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Agent, ketemu lagi sama Kak Kesha. Wah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinganya, siapkan hatinya, oke? Siap? Good. Nah, nggak kerasa ya Agent, kita sudah masuk di bulan April. Biasanya nih ya, kalau di bulan April kayak gini kita akan merayakan apa ya? Agent ada yang tahu? Ya, di bulan April ini kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya disalib, ternyata ada hal yang Tuhan Yesus kerjakan atau Tuhan Yesus lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus kerjakan? Apa ya yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap? Penasaran? Kalau gitu, yuk kita mau sama-sama simak ceritanya. Ini dia. Cerita tentang Paskah. Perjamuan terakhir. Ini adalah Tuhan Yesus, Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Selama di bumi, Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang dari penyakitnya. Dia melakukan banyak mujizat, seperti meredakan badai, bahkan membangkitkan orang mati. Pada waktu itu, orang Israel sedang merayakan Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah untuk mereka. Lalu mereka bertanya, "Di mana engkau mau kami mempersiapkannya?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Ketika tiba saatnya untuk makan Paskah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, tadi kita udah sama-sama lihat ternyata apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ya, Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus makan bersama untuk memperingati hari Paskah. Nah, zaman dulu Paskah itu diperingati oleh orang Israel sebagai hari di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Memperingati hari di mana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Makanya biasanya kalau Paskah mereka makan bersama, makan roti yang tidak beragi. Nah, ketika
sebelum Tuhan Yesus ditangkap, bangsa Israel memang sedang merayakan Paskah. Jadi Tuhan Yesus juga pengen merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya untuk yang terakhir kalinya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Makanya Tuhan Yesus suruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Tuhan Yesus bilang sama Petrus dan Yohanes, siapkan buat kita makan Paskah bersama untuk Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, terus mengucap syukur, rotinya terus dipecah-pecahkan. Dipecahkan itu dibagi-bagi. Jadi kalau roti zaman dulu tuh besar gitu ya, terus dipotong-potong, tapi pakai tangan, dipotek-potek gitu, terus dibagi ke murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus bilang, roti ini melambangkan tubuhku. Jadi roti yang dimakan oleh murid-muridnya itu adalah lambang dari tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan Yesus sendiri yang akan dipecah-pecahkan untuk menebus dosa manusia, yang akan disiksa, dicambuk untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya makan untuk memperingati atau untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan berisi anggur. Kalau zaman sekarang cawan itu mungkin kayak cangkir atau kayak gelas gitu ya, isinya anggur. Tuhan Yesus mengambil cawan itu, Tuhan Yesus juga berkata, minumlah dari cawan ini, karena inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi anggur yang diminum oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah lambang dari darah Tuhan Yesus sendiri yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, nanti Ejen kalau sudah dewasa, biasanya di ibadah akan ada yang namanya perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur. Itu adalah salah satu cara untuk memperingati atau untuk mengingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena kalau kita bayangin kalau Tuhan Yesus gak datang ke dunia, Tuhan Yesus gak mati di atas kayu salib, mungkin saat ini yang ada di atas kayu salib adalah kita, adalah Kak Keisha dan Ejen semua. Tapi Tuhan Yesus gak mau. Tuhan Yesus gak mau melihat manusia, gak mau melihat kita, anak-anak yang dikasihinya menderita. Tuhan Yesus gak mau melihat kita binasa. Makanya Tuhan Yesus rela turun dan menggantikan posisi kita. Jadi harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita dan Tuhan Yesus yang dihukum. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan dosa apapun, tapi Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita supaya kita gak binasa, supaya kita selamat, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Harusnya kita yang disalib karena kita yang berdosa, dan upah dosa ialah maut. Tapi Tuhan Yesus gak mau kita mati, Tuhan Yesus gak mau kita binasa. Makanya Tuhan Yesus gantikan kita di atas kayu salib. Nah, kalau Ejen semua kan belum bisa makan perjamuan kudus ya, karena masih kecil. Tapi Ejen semua juga bisa loh mengingat-ingat pengorbanan Tuhan. Caranya gimana Kak? Caranya dengan melakukan kehendak Tuhan. Caranya dengan melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Contohnya misalnya, Ejen lagi ulangan nih, lagi tes di sekolah, terus gak bisa ngerjain. Aduh, nyontek kali ya. Tapi ingat lagi, Tuhan sudah mati buat aku di atas kayu salib. Tuhan sudah rela tebus dosaku, harusnya aku yang disalib. Tapi Tuhan Yesus mau gantiin aku. Jadi aku gak boleh melakukan hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Aku kerjain sendiri aja sebisanya. Nanti di rumah aku belajar lagi gitu. Atau kalau sudah mau mulai berantem sama adiknya, sama kakaknya, sama kokonya, sama cicinya, ingat lagi, aduh, Tuhan Yesus udah mati buat aku. Aku gak boleh bikin Tuhan Yesus sedih dengan berantem sama saudaraku. Aku mau bikin Tuhan Yesus senang. Jadinya gak jadi berantem, baikan, sharing gitu. Ya, kita juga bisa mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan dengan melakukan
hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agent semua mau? Mau dong ya. Kalau gitu, yuk kita mau sama-sama bilang, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Bisa? Sekali lagi ya. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Good. Kalau gitu yuk Kak Gisha mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mau terus mengingat pengorbanan-Mu buat kami dengan hidup menyenangkan hati-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus supaya kami bisa selalu ingat akan pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Yang serta dengan kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wow, tadi ceritanya seru banget ya Kak. Banget dong. Relate banget sama kita ya Kak. Betul. Iya, tadi mereka makan bareng, perjamuan bareng, dan Tuhan Yesusnya mau pergi. Kira-kira gimana ya Kak kita lanjutan ceritanya? Nah, kalian juga pasti penasaran kan? Makanya jangan lewatkan ibadah minggu depan. Oke, ibadah Agent hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.